Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak, salam sejahtera. Semoga kita semua dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal 'Alamin. Baiklah anak-anak hebat, hari ini Ibu akan mereview pembelajaran tematik tema 7 kepemimpinan. Pertama, Ibu akan mengidentifikasi unsur-unsur teks pidato. Yang kedua, menjelaskan perbandingan fisik sebelum, saat, dan setelah masa pubertas. Seorang pemimpin harus memiliki jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan itu merupakan kemampuan seseorang memengaruhi dan memotivasi orang lain untuk melakukan sesuatu sesuai dengan tujuan bersama. Nah, dalam mempengaruhi dan memotivasi orang lain, seseorang pemimpin harus memiliki kemampuan berkomunikasi yang baik. Dengan adanya komunikasi yang baik, arahan dari seorang pemimpin dapat tersampaikan kepada orang lain. Nah, pidato yang baik disampaikan dengan runtut, singkat, padat, dan jelas dan mudah dipahami. Ketika berpidato, kita juga harus mempertimbangkan waktu agar pendengar tidak membosankan atau tidak merasa bosan. Nah, sebelum orang melakukan pidato, biasanya mereka akan menyusun naskah pidato itu terlebih dahulu. Tujuannya agar pidato yang mereka sampaikan dapat berjalan dengan baik. Untuk itu diperlukan kepandaian dalam menulis sebuah pidato. Baiklah, Ibu akan membacakan contoh teks pidato. Salam sejahtera. Bapak dan Ibu guru yang saya hormati, serta teman-teman kelas 6 yang saya kasihi. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Tuhan yang Maha Kuasa. Karena atas limpahan anugerahnya, kita dapat berkumpul saat ini dalam keadaan yang sehat. Hari ini kita semua berkumpul dalam rangka kelulusan dan perpisahan siswa kelas 6 SD Kuncup Mekar angkatan 2020-2021. Atas berkat rahmat Tuhan, kita semua berhasil lulus dengan nilai memuaskan. Dan ada lagi selanjutnya, itu adalah sebagai contoh saja. Nah, baiklah. Naskah pidato itu terdiri atas 3 bagian. Yang tadi Ibu contohkan itu adalah pendahuluan. Nah, pendahuluan itu adalah merupakan ucapan awal ketika kita berpidato. Yang kedua ada isi. Isi itu pidato itu merupakan hal yang disampaikan pembicara berkaitan dengan tema atas tujuan yang tertentu. Dan yang terakhir ada penutup. Penutup itu merupakan bagian akhir dalam sebuah pidato. Biasanya penutup itu berisi simpulan, harapan kita, doa, dan ucapan terima kasih. Nah, baiklah anak-anak, selanjutnya Ibu akan menjelaskan perilaku dan sikap pada masa pubertas. Nah, perilaku seseorang ketika remaja akan mempengaruhi pada masa depannya. Selain perubahan fisik, pada masa pubertas juga terjadi perubahan pola pikir yang mempengaruhi perilaku remaja. Pada masa pubertas, umumnya remaja itu akan cenderung lebih aktif dan berkeinginan untuk mencoba hal-hal baru. Nah, pada fase ini akan lebih baik jika remaja melakukan berbagai hal-hal positif seperti melakukan hobi yang disukainya atau ikut dalam kegiatan-kegiatan sosial. Perubahan-perubahan fisik yang terjadi pada masa pubertas juga menyebabkan perubahan perilaku dan sikap seseorang. Nah,
Beberapa perubahan perilaku sikap pada masa pubertas adalah yang pertama, lebih menjaga kesehatan dan kebersihan diri. Yang kedua, menggunakan pakaian yang sopan. Yang ketiga, mulai memilih-milih teman. Yang keempat, mulai mandiri untuk melakukan hal-hal tertentu. Yang terakhir, memiliki rasa ingin tahu yang tinggi. Selanjutnya, Ibu akan menjelaskan penerapan nilai-nilai sila pertama Pancasila dalam kehidupan sehari-hari. Sila pertama yang berbunyi apa? Ketuhanan yang Maha Esa, mengandung pengertian bahwa bangsa Indonesia percaya kepada Tuhan yang memiliki kebebasan untuk menganut dan menjalankan ibadah sesuai ajaran agamanya masing-masing. Nah, nilai-nilai sila pertama Pancasila berkaitan dengan ketuhanan dan kehidupan sehari-hari. Berikut ini Ibu akan menjelaskan, Ibu akan menyebutkan nilai-nilai yang terkandung sila pertama Pancasila. Yang pertama, bangsa Indonesia percaya dan yakin tentang adanya Tuhan yang Maha Esa. Yang kedua, bangsa Indonesia bertakwa kepada Tuhan yang Maha Esa dengan cara menjalankan semua perintahnya dan menjauhi segala larangannya. Yang ketiga, saling menghormati dan menghargai serta memiliki sikap toleransi antar pemeluk agama. Yang keempat, membina kerukunan antar umat beragama dalam kehidupan sehari-hari. Yang kelima, saling menghormati kebebasan menjalankan ibadah sesuai agama dan kepercayaan masing-masing. Yang keenam, tidak memaksakan suatu agama dan kepercayaan terhadap Tuhan yang Maha Esa kepada penganut agama lain. Nah, baiklah anak-anak, Ibu akan menjelaskan peran Indonesia dalam kerjasama ASEAN di bidang ekonomi. Yang pertama, kerjasama di bidang komoditas utama, terutama pangan dan energi. Yang kedua, kerjasama di bidang industri dan perdagangan. Nah, selain melakukan ekspor dan impor, Indonesia juga memiliki peran ekonomi lainnya dalam ASEAN, yaitu yang pertama, ikut serta dalam penerapan tarif khusus terhadap barang impor yang berasal dari negara ASEAN. Yang kedua, membentuk kawasan pertumbuhan di ASEAN yang bertujuan meningkatkan kerjasama dalam bidang perdagangan, penanaman modal, pariwisata, dan perkebunan. Yang ketiga, mendorong produsen ikut serta dalam pembangunan ekonomi di kawasan Asia Tenggara. Yang keempat, meningkatkan kualitas sumber daya manusia dalam menghadapi persaingan di dunia. Yang kelima, meningkatkan kualitas barang dan jasa yang akan diekspor ke negara di ASEAN. Baiklah anak-anak hebat, sekarang Ibu akan menjelaskan nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila sila kelima. Yang pertama, kita mengembangkan perbuatan luhur yang mencerminkan sikap dan suasana kekeluargaan dan gotong royong. Yang kedua, kita mengembangkan sikap adil terhadap sesama. Artinya misalnya kita mempunyai teman yang orang kaya dan tidak kaya, jadi kita harus adil, tidak boleh memilih-milih teman. Yang ketiga, menjaga keseimbangan antara hak dan kewajiban. Yang keempat, menghormati hak orang lain. Yang kelima, suka menolong orang lain. Yang keenam, tidak bersifat boros dan bergaya hidup mewah, tidak menggunakan hak untuk hal-hal bertentangan dengan kepentingan umum, terus bekerja keras, selanjutnya menghargai hasil karya orang lain yang bermanfaat bagi kemajuan dan kesejahteraan. Oke, baiklah anak-anak hebat. Terakhir, Ibu akan menjelaskan bagaimana cara melindungi diri dari
penyakit pada masa pubertas. Nah, salah satu persiapan yang dilakukan dalam menghadapi masa pubertas adalah menjaga kesehatan reproduksi agar terhindar dari penyakit. Menjaga kesehatan reproduksi dapat dilakukan dengan merawat organ reproduksi. Perawatan organ reproduksi remaja, laki-laki dan perempuan memiliki perbedaan. Nah, perawatan kesehatan reproduksi remaja laki-laki antara lain yang pertama, tidak menggunakan pakaian dalam terlalu ketat. Yang kedua, gunakan pakaian dalam yang dapat menyerap keringat dengan baik. Jika lembab, akan menyebabkan munculnya jamur dan bakteri yang akan menyebabkan penyakit. Nah, gantilah pakaian dalam paling sehari itu 2 kali. Yang ketiga, mandi secara teratur pada pagi dan sore hari. Yang keempat, bersihkan tubuh menggunakan air bersih. Yang kelima, menjalankan pola hidup sehat seperti mengkonsumsi makanan bergizi dan berolahraga. Nah, sekarang Ibu akan menjelaskan bagaimana perawatan kesehatan reproduksi wanita. Yang pertama, mandi secara teratur pagi dan sore hari. Yang kedua, mengganti pakaian dalam paling sedikit 2 kali sehari. Gunakan pakaian dalam yang mudah menyerap keringat dan air. Yang ketiga, bersihkan tubuh menggunakan air bersih agar tidak mudah terinfeksi kuman dan bakteri. Yang keempat, menghentikan kebiasaan menahan buang air kecil. Yang kelima, menjalankan pola hidup sehat. Nah, baiklah anak-anak, itu adalah review pembelajaran kita tema 7. Sekian dan terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.